Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik menarik seputar agama, teologi, dan pencarian kebenaran. Dalam video kali ini, kita akan menyimak sebuah diskusi menarik antara Jesslyn Tia Lestari dan Elia Myron, yang membahas salah satu ajaran penting dalam kekristenan, yaitu doktrin Trinitas. Banyak orang sering bertanya, mengapa dalam kekristenan Tuhan dipahami sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah itu berarti ada 3 Tuhan? Ataukah memiliki makna yang berbeda dalam teologi Kristen? Mari kita simak penjelasan dan pandangan mereka dalam video berikut ini. Tonton sampai selesai agar kita bisa memahami pembahasan ini secara utuh dan tidak salah mengambil kesimpulan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, tapi itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Karena di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama, dalam semuanya orang Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya Allah itu adalah Allah yang Echad, Allah yang satu. Bahkan di Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes, Kristus yang adalah Tuhan kita juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Pengakuan iman Nikea 325 di Konstantinopel juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi baik sebelum Kristus datang, pada saat Kristus datang, dan setelah Kristus terangkat ke surga, semuanya memiliki pengakuan, iman kekristenan memiliki pengakuan bahwa Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah yang esa ini, seperti apakah Allah yang satu ini, itu dijelaskan melalui sebuah istilah yang disebut dengan Trinitas, atau bapak-bapak gereja awal menyebutnya dengan Hagia Triada atau Triados. Allah kita tuh memang satu, tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah kita itu hidup, dan bagaimana ia di dalam hidupnya itu? Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memberi hidup. Namun tentang oleh apa dan bagaimana ia mencipta, dan tentang oleh apa dan bagaimana ia menghidupi, itu dijelaskan melalui Tritunggal ini. Jadi Allah yang esa, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan Allah yang esa, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Loh, gak dibaca Alkitabnya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Jadi Allah yang esa itu disebut dengan Sang Bapa. Sang Bapa ini, mengapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu yang telah ada di semesta ini. Dia adalah pribadi yang tak terhampiri. Dia adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba. Itulah Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa ini, di dalam dirinya, pada dirinya sendiri sebagai Allah, dia itu memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah yang adalah Sang Bapa tadi menjadikan terang menggunakan firmannya. Berarti Allah menjadikan terang oleh firmannya. Jadi Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh firman-Nya yang ada di dalam Dia. Firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, yang mungkin dapat diartikan sebagai ilmu, kecerdasan, atau intelijensia dari Allah itu sendiri. Selain memiliki firman di dalam dirinya, ia juga memiliki roh, yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dibentuk dari tanah liat, ia menghembuskan rohnya yang kudus agar manusia yang ia bentuk itu memperoleh hidup. Jadi Allah Sang Bapa ini, dia mencipta oleh firman yang ada di dalam dia, dan oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu yang ada dalam dia. Untuk itulah dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan.
ayat kedua dikatakan roh Allah, yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 itu sudah disinggung meskipun tidak ada istilah Trinitas itu. Artinya apa? Sejak penciptaan, sejak semula, Allah itu sendiri, rohnya sendiri yang menghidupkan, dan firman-Nya yang ada di dalam dia tidak pernah terpisah sejak pada mulanya. Jadi ketika Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 2 roh Allah, ayat 3 firman Allah, itu merujuk kepada bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Nah, tanpa firman, Allah Sang Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, boleh nggak ditampilin ayatnya? Atau enggak? Yohanes 1 ayat 3, apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia ini siapa? Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Yesus yang adalah firman itu, tak akan ada yang dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan ini. Jadi Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu oleh firman yang ada pada dirinya. Dan tanpa firman-Nya itu tak satupun yang telah jadi. Makanya ketika dikatakan berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti Yesus itu ciptaan. Lebih utama dari yang diciptakan ini adalah dia adalah sumber ciptaan itu. Daripada dialah ciptaan itu berasal. Daripada siapa? Daripada firman itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman dia menjadikan segala sesuatu, oleh roh ia menghidupi segala sesuatu. Mengenai roh Allah, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas Allah itu sama, karena nafas tentang prinsip dan rohnya juga demikian yang ada di dalam Allah itu. Ya, jadi firman Allah menciptakan kita dan roh Allah itu menghidupi kita. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Tritunggal. Bapa, firman, lalu disebut sebagai anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Sang Bapa dan rohnya Sang Bapa pastilah Allah. Kalau saya buat analogi, meskipun tidak ada analogi yang sempurna, saya nih manusia, saya satu manusia. Kalau tubuh saya ini manusia, maka apa yang di dalam saya pasti manusia. Tubuh saya manusia, berarti firman yang ada di dalam saya itu adalah manusia. Roh yang ada di dalam tubuh saya juga pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada berapa satu manusia di sini? Nah, kalau Sang Bapa itu adalah Allah itu, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Lalu kenapa firman disebut anak? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus juga pernah bersabda apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah, yang sejak kekal di dalam Allah itu, ketika ia keluar ke dunia ini seolah-olah diperanakkan. Jadi sejak kekal ia di dalam Bapa itu, tapi ketika dia datang ke dunia, ia seperti diperanakkan, keluar dari Sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ketika ia keluar dari Bapa untuk menyatakan siapa Bapa itu, Allah yang esa itu,
ia seolah-olah diperanakkan, maka disebut sebagai anak. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Nah, begini konsep Trinitas yang paling saya tidak bisa masuk ke akal logika adalah seperti itu. Trinitas itu banyak peng-cancel. Jadi mereka saling meng-cancel iman kita harusnya kepada siapa. Iman itu bukan seperti barang yang bisa dipecah-pecah. Iman itu bukan things gitu loh, dan bukan bayaran kita. Kalau emang kita percaya kepada Tuhan, Trinitas 3 in 1 kok kayak beli 3 gratis 1 ya. Agak susah ya Pak ya. Kalau mau Tuhan satu aja. Sama kayak we have upper ups lah. Misalnya kita punya senioritas cukup satu gitu loh. Kalau misalnya dengan konsep ketiga Tuhannya aja, kita tuh pasti akan kita akan menghierarkikan mereka. Akan ada hierarki paling tinggi, tengah, dan bawah. Sedangkan kan iman harusnya tidak boleh begitu. Dan kedua, penjelasan tentang Trinitas itu sendiri, it's sangat fake gitu loh, sangat buram. Di semua konsepnya itu sangat buram. Kadang Allah Bapa memang Tuhan tertinggi, kadang Allah Bapa di-cancel karena ada Yesus Kristus, kadang Yesus Kristus pun di-cancel karena katanya kok tidak ada Roh Kudus itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi gimana konsepnya itu dijelaskan secara sejelas-jelasnya dulu, sedangkan tidak bisa. Karena pada akhirnya konsepnya itu hanya kepada iman. Nah, imannya seperti apa? Sama kayak Alkitab ada mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hampa. Itu tidak ada artinya. Nah, berarti kalau misalnya tidak hanya diimani, tapi perbuatan kita tidak mengerti sebenarnya, yang mana yang Tuhan paling tinggi, yang mana Tuhan yang tengah, yang mana Tuhan yang akhir. Nah, kalau tidak bisa dijelaskan seperti begitu saja, seharusnya secara khalayak umum, kita nggak akan mungkin bisa percaya dengan 3 entitas itu. That's the first. Yang keduanya, entitas Trinitas ini sangat menyerupai dengan penyembahan dewa, di mana dewa Zeus dan seterusnya dewa-dewa Yunani. Di mana saat itu Kristen itu muncul di era yang cukup menyerupai cukup similar, cukup mendekati eranya. Jadi itu membuat kita mulai questioning gitu loh. Benar nggak sih Trinitas ini? Atau jajan Trinitas Christianity itu memang ada terpengaruh budaya. Karena kan biasa agama ada pembawaan budaya sedikit ya. Budaya ada di-adopt. Jangan-jangan ada di-adopt. Dan jangan-jangan adopsi ini yang membuat konsep Trinitas ini sebenarnya jadi kemana-mana. Karena tidak tepat. Nah, kalau kita belajar ketuhanan aja nggak tepat, nggak usah belajar lain ya. Udah pasti sesat. Gitu ya. Udah pasti sesat. Nah, itu yang pertamanya. Habis itu yang keduanya. Di konsep Trinitas ini, kan pengajaran kalau dalam Kristen itu, jujur kalau kita untuk khalayak umum membaca Alkitab itu sangat rumit. Karena perkataannya, metaforanya, perbolanya, ataupun dialognya, dan ucapannya semuanya itu bukan kata-kata yang memang sering dipakai pada umumnya. Dan kata-kata itu susah untuk ditafsirkan. Nah, penafsiran ini kita biasanya bisa mendengar di gereja. Sedangkan bapak-bapak gereja itu sudah punya doktrinnya masing-masing. Dan mereka tuh membelah ayat itu benar-benar membelah sesuai dengan tujuan dan maksud topiknya mereka. Apa beda dengan saya dengar dengan motivator? Motivator juga sama. Mendingan saya dengar motivator dibanding saya dengar itu. Nanti saya sembah salah Tuhan kan lebih bahaya lagi ya. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu setan. Atau gimana kan no one knows gitu loh. Jadi konsep ketuhanan itu nggak bisa dipisah-pisah. Karena begitu, saat kita, misal pelajaran utama kita hanya dari gereja, hanya dari khotbah, karena pembahasan Alkitab sendiri itu memang butuh kemampuan orang yang khusus ya. Orang yang memang sudah belajar cara menafsirkan. Masalahnya juga banyak di gereja-gereja, pendeta itu bisa asal naik. Belum tentu di pendeta itu memang mengerti bagaimana cara menafsirkan kitab suci. Hanya naik, maybe for any reasons, mereka naik, mereka memberitahu kita percaya. Nah, itu permasalahannya, konsep-konsep saya di situ. Nah, setelah itu saya baru mendengar di Muslim Tuhannya hanya ada satu. Simple, peraturannya sudah jelas. Dilanggar salah, tidak dilanggar, ada yang sunnah ya, ada yang sunnah tidak dilakukan atau dilakukan. Nah, itu sudah masuk ke dalam peraturan-peraturannya sudah jelas sih, kita cukup mengikuti, mempelajari, mengiman dan diaplikasikan dalam hidup sendiri. Simple gitu loh. So it's not a very complicated reasons kalau kenapa kita lebih memilih Islam dibandingkan Kristen. Kristen itu sudah banyak error di bagian dalam, makan di bagian Alkitab deh. Udah deh Alkitab aja diperbaikin. Kalau pendeta nggak mau diperbaikin ya udah nggak apa-apa. Pendeta itu masalah oknum. Alkitab tuh nggak bisa ganggu gugat gitu loh. Nah, itu kenapa saya tuh lebih memilih Islam. Kita hidup tuh sudah susah. Banyak tantangan hidup, cobaan tuh udah banyak. Masa kita masuk ke Tuhan juga mesti cobaan gitu loh. Tuhan deh kita masih harus milih-milih kayak tebak-tebak, aduh antara tiga nih yang benar ya, masa sisi-sisi kan nggak mungkin kan. Kita harus sembah dan Tuhan tuh nggak bisa dimainkan. Sedangkan di Kristen, jujur bagi saya, pengalaman pribadi saya, sepertinya ketuhanan kita mainkan dengan konsep Trinitas. Karena konsep Trinitas sendiri sangat menyerupai konsep-konsep dewa di zaman dahulu, yang juga era peradabannya tuh hampir menyerupai era peradaban munculnya Kristen. Jadi kalau misalnya orang Kristen
Itu kenapa saya juga ngeh kenapa kalau pendeta-pendeta selain pendeta Andrea tuh banyak tuh pendeta-pendeta lain yang mulai merespon mengapa ya. Karena selama doktrin itu aman, jadi Christianization itu diprotek oleh doktrin. Doktrin itu seperti kamu tuh orang, terus kamu ditutup pakai box, kayak kamu semut dimasukin box. Doktrin itu boxnya. Selama boxnya nggak open forever after, mau sampai mereka sembah 5 atau 6 tahun nggak tahu ya evolusi ya. Sekarang kan Trinitas bisa aja berkembang kan, evolve, right? Selama doktrin itu nggak ditutup, selama doktrin itu masih nutup, kotak ini masih ada di situ, mereka nggak akan berani berpikir kemana-mana. Karena ada juga konsep tentang God is a wrathful God. God kita itu tuh adalah God yang sangat menakutkan, fierce and powerful, and jealous God, dan Tuhan yang sangat pencemburu. Itu kenapa kita tidak akan berani mengopen doktrin itu saat kalau misalnya Kristen mendengar hal itu. Itulah kenapa kalau misalnya Kristen yang masih mendengar, kan kita semua nonton The Passion of Christ dong setiap Paskah kan. Kita nonton Passion of Christ, kita melihat sejarahnya Yesus sampai disalibkan seperti apa, bahkan sampai dari terakhirnya dia meneriakkan Eli, meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Tuhan untuk menyingkirkan. Sudah. Pada akhirnya kan sebelum Yesus meninggal, dia mengatakan, it's all done, right? Semua sudah selesai. Nah, di bagian itu saja, kalau misalnya doktrinnya terbuka sedikit, kita bisa mulai berpikir, oh ya benar, berarti Yesus memang bukan Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena not that gitu loh. Misalnya orang yang memang sudah datang dengan mission, dia tidak akan meminta untuk mission itu dihilangkan di bagaimanapun juga. Apalagi yang turun adalah Tuhan. Tuhan pasti tahu dia mampu untuk menanggung itu. Sampai detik terakhirnya juga dia tidak perlu menyerah karena dia adalah Tuhan. Itulah kenapa berfungsi ya untuk orang-orang, misalnya orang-orang terutama mualaf. Maybe in my opinion terutama mualaf. Karena you guys have the rights to say that. Kalian pernah di dalam situ, kalian bisa membantu untuk mungkin tidak mengopen doktrinnya, tapi kayak make a little hole. Masalah untuk mengopen doktrinnya supaya orang bisa mengerti, oh saat Yesus di kayu salib, Yesus bahkan berteriak kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu butuh sedikit keterbukaan dulu. Doktrinnya itu mesti ada celah dulu. Dari celah ini barulah kita harus menghimbau kepada teman-teman kita yang di Kristen untuk berpikir. Karena we can only give you, kayak kita cuma bisa kasih kamu sampan atau kasih kamu jalannya. Tapi masalah kamu mau menjalannya atau tidak itu akan tergantung kepada pribadiannya sendiri. Itu kenapa hampir di semua sisi ya, Christian people in special harus banyak berpikir. Berpikir itu harus dikedepankan. Jangan cuma hanya mendengar, oh karena pendeta saya mengatakan gini, karena doktrin gereja saya begini, terus diikutin. Doktrin itu semua ciptaan manusia dengan motivasi, dengan dia punya inisiatif yang khusus. Dia tuh memang ada maunya membuat doktrin tersebut. Bukan berarti kita Christian itu harus 100% mengikuti doktrin. Dan doktrin itu again, gereja, nih sometimes ya, kayak dulu saya di Christian tuh banyak pendapat bahwa pendeta itu seperti rasul ya, seperti nabinya Tuhan ya. Sebenarnya kan itu saya baru sadar nggak benar, karena saya baru baca di keislaman itu, untuk menjadi nabi itu ada persyaratan khusus. Ada persyaratan khusus baru seseorang bisa dikatakan nabi. Betul? Dia harus memenuhi level-levelnya dulu, istilah kewajibannya mesti tuntaskan dulu, barulah bisa menyanggah posisi status seorang nabi. Sedangkan di Kristen itu tidak. Di Kristen itu selalu mengutamakan seperti, oh saya diberikan hikmah Allah, hikmah Tuhan. Saya didatangkan dengan Yesus. Saya dimimpiin, saya ketemu dengan Yesus dan dipanggil kepada itu ya. Ini nih, hal-hal seperti ini yang masih terlalu banyak melekat kepada orang-orang Kristen yang tidak menganggap bahwa every human being can lie. Dan harusnya ada pembuktian kenapa orang itu bisa menjadi nabi terlebih dahulu. Tapi kan tidak. Baik di gereja-gereja, jika pendeta, terkadang pendeta-pendeta yang ajarannya lumayan fanatik, mereka akan langsung mengatakan diri mereka itu perkataan Tuhan gitu, yang keluar dari mereka perkataan Tuhan. Dan lebih parahnya, jemaatnya percaya. Ketika jemaatnya percaya, doktrin yang diberikannya salah, gak heran kita salah, gak heran kita sesat, gak heran kita itu hidupnya itu tidak tentram, kita tidak punya panutan, kita tidak tahu. Bahkan yang kayak itu, berdosa sesuka hati. Jujur berdosa sesuka hati itu dipegang oleh setiap Christian loh. Ngaku, tidak ngaku, kebanyakan sih nggak mau ngaku, denial kan. Ngaku, tidak ngaku, kita tuh sebenarnya meng-abuse that privilege. Karena memang privilege itu ada. Tidak perlu diganggu kan, nggak perlu disanggah lah. Ada tertulis di Alkitab. Jadi kalau pendeta mau bilang itu salah atau bagaimana, Bapak pendeta tolong dibaca Alkitabnya. Jangan cuma dibawa naik, dipajang, baca keynotes, terus ditinggalkan. Begitu sih. Demikian pembahasan mengenai ajaran Trinitas dalam kekristenan yang dijelaskan dalam diskusi antara Jesslyn Thea Lestari dan Elia Myron. Topik ini memang sering menjadi bahan pertanyaan dan diskusi, terutama dalam dialog antaragama.
Karena itu, penting bagi kita untuk mendengarkan penjelasan secara lengkap agar bisa memahami sudut pandang teologi yang disampaikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuka ruang diskusi yang lebih sehat serta saling menghargai dalam memahami perbedaan keyakinan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan diskusi-diskusi menarik seputar agama dan pencarian kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap belajar, dan terus mencari kebenaran.